Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata
bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali untuk kita beribadah di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Betapa Engkau sungguh baik dan sangat teramat baik bagi kami. Kami boleh merasakan Tuhan penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Bapak. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu Tuhan. Kalau Engkau sudah sampaikan dan tibakan kami di tempat ini Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengurapi kami dan Engkau hadiri dalam setiap pujian-pujian kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan siapkan hati kami Tuhan untuk kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dalam setiap hidup kami. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami, mulai dari awal pertengahannya sampai akhirnya ibadah ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami Bapa sepanjang ibadah kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Yang siap untuk menari-nari bagi Tuhan katakan haleluya. Kita akan memuji-muji Tuhan. Kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari, dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata, besar cinta-Mu nyata, dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku Tuhan, Kau angkat sakitku.
lagi kita satukan hati kita. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat teramat baik. Amin. Yang siap untuk memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Kita mau serukan nama Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa, serukan namanya. Yesus, oh, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Ya Tuhan, Engkau luar biasa. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah di atas segala nama. Tidak ada di bawah kolong langit ini Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang disembah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, hidup kami adalah hidup penyembahan. Yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini Bapa. Kalau kami Tuhan boleh merasakan Engkau yang terus menjamah kami. Engkau hadir di dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Bahkan atas setiap umat-Mu Tuhan yang di rumah Tuhan. Kami percaya Engkau melawat mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak bisa jauh daripada Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami datang pagi ini. Kami datang ya Allahku. Yesus Tuhan. Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Ya Rabaya Syakara Barabaya Syakara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Oh, bahkan seluruh hidupku, bahkan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Ya Tuhan, inilah penyembahan kami naikkan kepadamu Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Oh, bahkan seluruh hidupku, bahkan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu,
kita angkat tangan kita. Mari katakan, sungguh besar ya Tuhan Yesus, besar pengorbanan bagi kami Tuhan. Tidak bisa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Yesus. Haleluya, Jesus. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar Kau Tuhan, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah. Mari sembah Dia, haleluya. Kau sungguh indah Tuhan. Iya balabaya syaralalalabaya syanden. Sungguh indah Kau Tuhan, besar anugerah-Mu Jesus. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya shiral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 a syandem, shikiralabalabalabalabaya syakaralamu Jesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Yesus, kami muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, Jesus. Inilah pujian dan penyembahan kami Bapa. Inilah seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Ya mari kita sembah Dia. Sembah Dia di dalam roh. Sembah Dia. Jesus. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah gunung batu, tempat perlindungan kami. Ya Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari setiap umat Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Ya Yesus, Yesus. Ya Rabba Syakara Baraba Raba 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 Ya Syekera Rada. Ya Ralaba Ya Syakara Laba Ya Syekena Ralaba Ya Syakara. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini ya Bapa. Jesus, 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 Jesus. Engkau yang menyentuh hati kami Tuhan pagi hari ini. Engkau yang melawat hati kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Tuhan, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Oh Jesus, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Sekali lagi Yesus, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak ada Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang kami sanjung dan kami tinggikan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Mari berfirmanlah Engkau bagi kami. Siapkan hati kami Tuhan. Siapkan telinga kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu pagi hari ini. Firman yang hidup, firman yang berkuasa. Yang menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati dan urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah otoritas Allah boleh mengalir atas hamba-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dimuliakanlah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Saya persilakan umat Tuhan untuk duduk. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini
kami berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapilah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Terlebih urapilah kami yang merindukan jamahan-Mu, yang merindukan lawatan-Mu pagi hari ini. Bapa, biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini, boleh berdampak, boleh memberkati semua para jemaat-Mu yang mendengarkan. Urapi hamba-Mu Tuhan, sungguh hamba-Mu sangat berharap kepada lawatan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau hari ini saya akan membagikan sharing firman Tuhan yang diberikan tema kepada saya adalah miliki antusiasme. Mari kita sama-sama membuka nats firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, nats firman Tuhan pagi hari ini ada tertulis di sana adalah sebab kami tidak tawar hati. Tawar hati sangat berlawanan sekali dengan sikap antusiasme Bapak Ibu Saudaraku. Setiap orang yang percaya harus memiliki antusiasme. Karena orang yang memiliki antusias atau mungkin dalam bahasa sehari-hari optimis, itu jauh sekali dari sikap orang yang memiliki tawar hati. Karena orang yang antusias akan memandang dirinya dan memandang kehidupan ini dengan cara yang berbeda. Antusiasme adalah sikap seorang pemenang. Karena kita menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, antusiasme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti adalah suatu gairah yang besar atau semangat yang bergelora terhadap suatu yang menggembirakan hatinya. Ini adalah pengertian antusiasme secara umum, secara universal. Contoh, beberapa waktu lalu ketika anak-anak Joel Generation mengikuti program baca Alkitab, mungkin 2-3 tahun yang lalu, dan di sana ada program bagi yang lulus akan dikasih reward sepeda oleh gereja. Nah, waktu ada program seperti ini, anak-anak begitu antusias, anak-anak begitu bersemangat. Kenapa? Karena ada reward yang mereka dengar bahwa siapa yang lulus baca Alkitab akan mendapatkan sepeda. Nah, contoh yang lain lagi adalah ketika bapak-bapak di GBI-NCC bergabung di dalam klub pingpong, itu mereka mengadakan turnamen. Dan turnamen ini tentu ada rewardnya, bagi yang menang akan mendapatkan piala. Saya melihat, saya memperhatikan mereka begitu bersemangat. Kenapa? Karena ada reward yang akan diberikan bagi pemenang turnamen pingpong ini. Ini adalah contoh-contoh yang ada di sekeliling kita, bahwa antusiasme secara umum adalah karena
sesuatu yang akan dia terima, sesuatu yang menggairahkan hatinya. Tetapi sebenarnya akar dari kata antusiasme ini, saudaraku, berasal dari bahasa Yunani. Bunyinya entheos, artinya memiliki Tuhan di dalam. Jadi waktu saya menemukan arti ini dari bahasa aslinya dalam beberapa literatur, saya melihat bahwa antusiasme adalah konsep kekristenan. Karena artinya adalah memiliki Tuhan di dalam, entheos, memiliki Tuhan di dalam. Jadi inilah sebenarnya antusiasme yang sejati. Karena ada Roh Allah di dalam diri kita. Jadi pengertian semangat atau antusias ada dua hal, Bapak Ibu. Pertama, semangat atau kegairahan yang digerakkan oleh energi kita dalam pikiran, kehendak, emosi, karena ada rangsangan dari luar. Seperti tadi yang saya jelaskan, karena ada reward, karena ada mimpi, karena ada harapan yang mereka lihat. Sehingga mereka penuh dengan kegairahan, ingin mengejarnya. Tetapi semangat atau yang kedua, semangat atau antusiasme yang kedua digerakkan oleh karena ada Roh Allah di dalam diri kita. Entheos itu. Filipi 4 ayat 13 dikatakan firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Firman ini merupakan satu dasar bagi setiap orang Kristen yang memiliki Roh Allah di dalam dirinya. Sehingga firman ini sungguh-sungguh merupakan satu gambaran hati yang berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan memerintahkan setiap orang percaya harus memiliki roh antusiasme. Roma 12 ayat 11 berkata demikian, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu, kata roh yang menyala-nyala menunjukkan bahwa ada semangat, ada kegairahan, ada passion yang bergelora, yang hanya didapat, diinspirasi dan dimotivasi oleh Tuhan. Tanpa roh yang kuat di dalam hati kita, maka kita akan mudah sekali menjadi orang yang patah semangat. Saudaraku, apa yang Alkitab katakan tentang orang yang patah semangatnya? Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi apabila semangat sudah patah, apalagi yang masih dapat diharapkan? Dalam versi firman Allah yang hidup, ini menarik sekali. Dikatakan, semangat seseorang dapat meringankan penderitaan. Tetapi apabila semangat sudah patah, apalagi yang masih diharapkan? Jadi artinya orang yang memiliki roh antusiasme di dalam dirinya akan sanggup mengatasi rintangan, akan sanggup meruntuhkan penghalang, dan akan sanggup menghadapi ujian. Bapak Ibu, orang yang antusias, entheos, akan memiliki roh yang pantang menyerah. Tetapi orang yang patah semangat akan mudah putus asa, mudah kehilangan motivasi,
menjadi orang yang negatif thinking, dan bahkan parahnya bisa frustasi. Bapak Ibu, Alkitab jelas mengatakan bahwa kita harus memiliki roh yang antusias. Bagaimana kunci memiliki roh antusias atau optimis? Pertama, saya mempelajari bahwa karena akar kata ini adalah entheos, maka yang pertama adalah miliki antusiasme terhadap Allah. Itu hal yang sangat mendasar sekali. Agar hati kita, hidup kita sungguh-sungguh dipenuhi hubungan yang bergelora akan Allah. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Saudaraku, kalau dalam ibadah, dalam kita berdoa, kita bisa lihat, kita bisa mengukur apakah kita ini memiliki antusias. Dalam bergereja, dalam beribadah, saya bisa memperhatikan mana orang yang ketika menyembah, memuji Tuhan dengan antusias atau tidak. Mengapa kalau orang dalam ibadah seperti nampak biasa-biasa saja? Mungkin atau jangan-jangan rohnya sudah padam. Jadi kita bisa memperhatikan Bapak Ibu, bahkan ke dalam diri kita, mengoreksi diri kita, apakah kita masih memiliki antusias, entheos itu dalam kehidupan kita. Saudaraku, antusiasme tidak cukup didapat dengan usaha manusia. Sekalipun kita mungkin banyak membaca buku-buku yang memberikan inspirasi, bagaimana membangkitkan rasa optimis, antusias, semangat. Tidak cukup juga ketika kita mengikuti seminar pengembangan diri dan lain-lain. Saya tidak mengatakan itu buruk atau jelek, itu semua baik, itu semua bagus. Itu semua memperlengkapi kita. Tetapi sayangnya saya mau katakan tidak bertahan lama. Karena waktu kita keluar dari gedung pertemuan, seminar, di luar sana kita akan bertemu banyak sekali masalah, problem, tantangan yang mulai kita hadapi. Dan disitulah prakteknya. Apakah kita masih memiliki semangat itu, antusias itu? Tetapi kalau di dalam diri kita sungguh-sungguh ada roh Allah, sungguh-sungguh kita miliki Tuhan di dalam kehidupan kita, maka roh antusiasme, optimis, semangat yang bergelora, passion atau gairah, itu tidak akan membuat kita menyerah. Sekalipun di luar sana banyak tantangan, banyak problem dan masalah. Karena ada roh Allah di dalam diri kita. Yang kedua, miliki antusiasme terhadap pengetahuan yang benar, yaitu firman Allah. Roma 10 ayat 2 berkata, "Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar." Nah, ternyata Bapak Ibu, antusiasme bisa juga adalah semangat yang sebetulnya baik, tapi tidak didasarkan pada kebenaran. Contoh, sebelum Paulus bertobat, ia memiliki antusiasme yang salah. Kenapa Bapak Ibu? Karena
ia giat bagi Allah. Ia taat kepada hukum Taurat. Tetapi dia menganiaya banyak orang-orang Kristen. Ini adalah bentuk daripada antusias yang salah. Ya, karena tidak berdasarkan pengetahuan yang benar. Paulus memiliki semangat religius yang tinggi terhadap adat istiadat orang Yahudi yang taat kepada hukum Taurat. Tetapi Bapak Ibu, setelah ia lahir baru, hatinya, akal budinya dibaharui oleh Tuhan, maka paradigmanya semuanya jadi berubah. Sehingga sekarang ia memiliki antusiasme yang benar menurut kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu, antusiasme yang salah dapat menjadi hal yang sangat berbahaya. Apalagi kalau kita terlalu fanatik pada hal-hal yang keliru. Dan antusiasme yang lahir di luar firman, di luar kehendak Allah, itu tidak akan bertahan lama. Ya, seperti hari-hari belakangan ini, kita menemukan juga banyak pengajaran-pengajaran kekristenan yang muncul. Mereka bersemangat berkunjung ke rumah-rumah, yang maksudnya adalah menceritakan satu kabar baik, satu penginjilan yang menurut mereka benar. Tetapi ternyata kalau kita selidiki firman Tuhan, itu jauh sekali dari kebenarannya Allah. Jadi kita perlu waspada Bapak Ibu. Waspada, kita selidiki hati kita apakah antusiasme kita berdasarkan firman Tuhan atau tidak. Jangan berdasarkan kepada hal-hal yang keliru. Yang ketiga, miliki komunitas yang takut akan Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudaraku, antusiasme ternyata dapat menular. Antusiasme kita bisa menular bagi orang lain. Dan orang lain, antusiasmenya juga bisa menular kepada kita. Itu sebabnya firman Tuhan jelas sekali mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan bergaul kepada orang-orang yang negatif, Bapak Ibu Saudaraku. Pergaulan yang negatif pun dapat mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi marilah kita memiliki hikmat ketika bergaul dengan orang-orang yang negatif. Itu sebabnya kenapa kita harus penuh dengan Roh Allah. Kita harus dipenuhi Roh Tuhan Yesus setiap hari. Supaya dengan hikmat, dengan berjaga-jaga, kita bisa bergaul dengan orang-orang seperti ini. Kebanyakan kalau ada masalah, orang-orang sering sekali senang curhat. Nah, ini juga merupakan peringatan buat kita. Kepada siapakah kita mau curhat, Bapak Ibu? Perhatikanlah. Jangan kita curhat kepada orang yang kita tahu persis bahwa dia memiliki satu kehidupan yang jauh dari kehendak Tuhan. Dia memiliki kehidupan yang pesimis, kehidupan yang jauh dari optimis. Jadi kalau Bapak Ibu ingin curhat, ingin berdiskusi tentang masalah, problema, carilah orang-orang yang dapat membuat saudara termotivasi, membuat saudara bangkit, membuat saudara sadar untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, seperti nats firman Tuhan tadi di atas, mari jangan kita menjadi tawar hati.
karena penderitaan mungkin yang banyak kita alami, jangan sampai kita tawar hati. Marilah kita tetap antusias dengan terus menjaga enteos di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang beriman yang pantang menyerah. Kita menjadi orang yang beriman yang selalu optimis. Amin. Sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama menyanyikan satu lagu. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajar agar kami memiliki roh antusiasme. Tuhan, biarlah enteos itu, roh Allah, melekat di dalam kehidupan kami. Bahwa kami mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan ini, supaya kami tidak mudah menjadi orang yang patah semangat, supaya kami tidak mudah menjadi orang yang menyerah, supaya kami tidak menjadi orang yang tidak memiliki motivasi. Tuhan, bangkitkan Roh-Mu di dalam diri kami, agar kami menjadi orang-orang Kristen pemenang, orang-orang Kristen yang unggul, orang-orang Kristen yang maju di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kami semua yang mendengarkan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa ibadah kita hari ini adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam kehidupan kerohanian kita, ketika kita memberikan kesempatan kepada Roh Kudus, bukan hanya berdiam di dalam kita, tapi berkuasa di dalam hidup kita, maka kita akan bisa melewati hari kita bersama dengan Tuhan dan kita berkemenangan.
Makin saudara memberikan diri saudara untuk dia berkuasa atas hidup kita. Makin dia memberikan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sakiti Roh Kudus dalam hidupmu, tapi berikan kesempatan yang terbaik dalam hidupnya, dalam hidup kita. Mari kita tutup ibadah kita pada saat ini. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau baik Tuhan Yesus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat dan saudara yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dan saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Sekali lagi selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.